Coba ya, perhatikan ya. Di sini Bapak kasih daftar nama asam kuat, basa lemah, asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Nah, ini daftar nama-nama sih banyak, cuma biasanya di soal-soal itu yang umum yang muncul seperti ini. Jadi kalian harus membedakan antara asam kuat, asam lemah, kemudian basa kuat, basa lemah itu harus tahu bedanya. Kalau itu tidak tahu bedanya nanti akan susah menjelaskan, menerapkan ini pakai rumus asam basa atau pakai rumus penyangga atau pakai rumus hidrolisis. Jadi setiap soal nanti tergantung jenis zatnya yang direaksikan. Nah, di sini kita tahu ya reaksi asam direaksikan dengan basa itu nanti akan menjadi garam dan air. Air itu H2O. Jadi prinsipnya asam plus basa sama dengan garam plus air. Ini rumus asam plus basa itu pasti jadi garam plus air. Boleh di screenshot dulu ini. Daftar asam kuat, asam lemah ini harus paham ya. Nanti akan paham sambil jalan. Sambil jalan maksudnya dalam artian kamu jalan soal ini, kamu sambil lihat daftar ini. Oh ini asam kuat, oh ini asam lemah. Jadi kalau udah lihat daftar ini lama-lama akan hafal sendiri. Oh ini asam lemah, oh ini asam kuat, basa lemah, basa kuat. Dia akan hafal dengan sendirinya. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, larutan penyangga atau buffer adalah reaksi asam atau basa kuat dengan asam atau basa lemah yang bersisa yang lemah. Jadi yang lemah itu bersisa, yang kuat habis tak bersisa. Intinya yang kuat habis tak bersisa, yang lemah bersisa. Menghitung pH larutan penyangga adalah H plus sama dengan Ka kali A per G. A itu mol asam, G mol garam. Ya, Ka itu ketepaan asam, Kb ketepaan basa. Kalau mencari OH min sama dengan Kb kali B per G. Ya, B jumlah mol basa, G jumlah mol garam atau basa konjugasinya, Kb ketepaan basanya. Ya. Nah nanti pH-nya tetap sama, pH itu min log H positif, POH itu min log OH min. Ini udah pasti sama kayak kemarin. Cuma cara mencari H plusnya dan OH minnya berbeda. Nah, terus berikutnya, ingat pH plus POH itu totalnya 14. Ini harus diingat terus. Ya, kita langsung ke soal aja ya. Periksalah campuran berikut bersifat penyangga atau tidak. Suruh ngecek di antara jawaban A, B, C. Ini adalah penyangga atau bukan. Kita cek yang A ya. NH3 direaksikan dengan HCl itu nanti menjadi NH4Cl. Ini basa lemah. Kalau lihat di daftar ini basa lemah. Ini asam kuat. Lihat daftarnya ya. Kalau udah terbiasa ini dia akan hafal sendirinya. Ini garam. Nah, khusus reaksi ini tidak membentuk air, dia langsung bentuk garam. Tidak muncul airnya. Nah, kita lihat untuk yang A 50 ml larutan NH3 0,2 M. Ini 50 ml, 0,2 M. Ini 50 ml, 0,1 M. Nah, mula-mula ya, kita cari molnya, mula-mula bereaksi sisa. Ya. Ini dikalikan. Ya. 50 dikali 0,2 kan ini mililiter ya. 50 kali 0,2 berarti 10. 10 milimol. Kenapa pakai mili? Karena ini mililiter, ini milimol. 50 kali 0,1 itu adalah 5 milimol. Ya.
Ya, ini mula-mula nggak ada. Bereaksi kita cek di sini koefisiennya 1, ini koefisiennya 1. Berarti yang paling kecil adalah yang 5 milimol. Berarti ini yang bereaksi ini 5 milimol, ya. 5 milimol, ya. Ini koefisiennya 1 5 milimol, ini koefisien 1 5 milimol. Ya. Antara ini dengan ini, yang paling kecil kan 5. Berarti ini yang habis bereaksi. 5 milimol, ini 1, koefisien 1 5 milimol, koefisien 1 ya 5 milimol. Ini koefisiennya juga 1, ini 5 milimol. Nah, ini sisanya 10 kurangi 5, ini dikurangi, yang di sini tambah. Ini sisanya adalah 5, sisanya habis, ini 5. Nah, di sini kamu lihat, ini yang bersisa apa? Ya, yang bersisa yang lemah. Ya, yang lemah bersisa. Kan bahasa lemah, kan yang lemah kan bahasa lemah. Lemahnya bersisa. Ini yang kuat, bahasa kuatnya habis. Ya, yang kuat habis. Tak bersisa. Tadi cirinya penyangga apa? Cirinya penyangga adalah bersisa yang lemah dan yang kuat habis 0. Ya. Berarti kalau dilihat ini, yang kuat habis, yang lemah bersisa. Berarti ini adalah penyangga. Kesimpulannya ini larutan penyangga. Kesimpulannya ya. Kenapa ini penyangga? Ya ini tadi. Setelah direaksikan, yang kuat, yang asam kuatnya lemah habis, yang lemahnya bersisa. Nah, ini penyangga. Ya, jelas ya. Sekarang yang B. H2SO4, H2SO4 direaksikan dengan NH3. Ini nanti menjadi NH, ya. NH, ya. NH4 2 kali SO4. Nah, ini reaksinya ini kalau kalian sudah terbiasa mereaksikan, ini nanti jadinya NH2SO4. Kita cek N-nya 2 kali, berarti ini nanti jadi kali, ini kan N-nya 2 kali, berarti ini kalikan 2. Ya, hanya 8 pas, SO4-nya pas. Nah, ini H2SO4 mula-mula 50 ml, 0,1 molar. Ini 50 ml, 0,2 molar. Mula-mula dikalikan 5 milimol. Ini dikalikan 10 milimol. Ini belum ada. Bereaksi, cirinya bereaksi ini kan koefisiennya 1. Koefisien 1 ini 5. Ini koefisien 2, ini 10. Berarti pembandingnya 5 bagi 1 5, 10 bagi 2 5. Berarti ini pas. Berarti ini bereaksinya ini 5 milimol. Koefisien 1 5 milimol. Koefisien 2 2 kali lipatnya jadi 10 milimol. Ini koefisiennya 1 ya 5 milimol. Terus sisanya ini habis, ini 5 milimol. Nah, ini bukan penyangga. Ya. Ini bukan penyangga. Bukan larutan penyangga. Ini disebut hidrolisis kalau dalam teorinya. Nanti bab berikutnya kamu belajar tentang hidrolisis. Cirinya hidrolisis itu kalau dua-duanya habis. Ini namanya hidrolisis. Tapi belum masuk hidrolisis kalian ya. Kita belajar penyangga dulu. Kalau kesimpulannya tetap ini bukan penyangga, ini hidrolisis. Silakan screenshot dulu yang C nanti di slide berikutnya. Screenshot dulu. Jadi screenshot, lanjut.
Nah, sekarang CH3COOH ditambah NaOH menjadi nanti jadi CH3COONa plus H2O. Jadi CH3COO ini bergabung dengan Na, jadi CH3COONa, kemudian H ini bereaksi dengan ini jadi H2O. Nah, ini sudah jumlahnya pas, tidak berubah. Mula-mula ini 50 ml, 0,1 M. Ini 50 ml, 0,2 M. Mula-mula bereaksi sisa. Nah, saya terangkan dulu, ini asam lemah. Ini basa kuat. Ya, ini asam lemah, lihat tabelnya ya. Tabelnya tadi, ini asam lemah, ini basa kuat. Nah, mula-mula ini kita kalikan 50 kali 0,1 berarti 5 milimol. 50 kali 0,2 berarti 10 milimol. Ini mula-mula nggak ada. Bereaksi, kita lihat sini, 5, ini koefisiennya 1. Jadi 5 bagi 1, 5. Ini 10, ini koefisiennya 1. Dibagi 1 berarti 10. Jadi nilai terkecilnya, pembagi terkecilnya adalah 5. Berarti ini bereaksinya 5 milimol. Koefisien 1, 5. Koefisiennya 1 juga 5 milimol. Milimol karena pakai mililiter ya. Ini koefisien 1 juga 5. Ini koefisien 1 juga 5. Terus ini dikurang. Sini tambah. Ini dikurang berarti 0 habis. Ini 5 milimol. Ya, ini 5, ini 5. Nah, ini yang lemah bersisa. Lemahnya habis. Sedangkan yang kuat bersisa. Nah, padahal penyangga itu yang kuat yang habis, yang lemah bersisa. Nah, ini lemahnya habis, berarti ini bukan penyangga. Ya, bukan penyangga. Ya, jelas ya. Silakan screenshot dulu. Ya, kita lanjut lagi soal berikutnya. Udah di screenshot ya, lanjut ya. Sekarang kalau soal ini betul-betul kita, ini penyangga, terus kita menghitung pH-nya. Hitunglah pH. Ya, kita ambil satu persatu. HCN direaksikan dengan NaCN. Hati-hati ya. Nah, di sini bentar, saya balikin aja, ini kepotong. Yang A dulu. Yang A itu HCN itu asam lemah. Direaksikan dengan NaCN. NaCN ini garam. Hati-hati ya, garam, langsung garam. Kenapa ini garam? Taunya dari mana? Garam itu reaksi antara asam dan basa. Nah, Na-nya sendiri ini berasal dari NaOH, basa. Cn sini dari HCN itu asam. Ini basa. Jadi kesimpulannya NaCN ini adalah garam. Kenapa garam? Karena NaCN ini berasal dari NaOH, basa, dan HCN, asam. Nah, berarti di sini tidak perlu direaksikan menjadi apa, biarkan seperti itu. Ya, biarkan seperti itu. Berarti ini asam lemahnya yaitu 100 ml, 0,1 molar. Kalau ini
50 ml ya, 0,2 molar. Nah, ini nanti kita mencari mol asam. Mol asam itu berarti 100 ml kali 0,1 molar. Mol asamnya adalah 10 milimol, biarkan milimol. Ya. Kemudian yang ini kita bisa mencari mol garam. G itu mol garam. Yaitu 50 ml ya dikali 0,2 molar. Berarti mol garamnya adalah 10 milimol. Ya, sudah cari ini. Baru kita cari tadi, ini berarti otomatis sudah penyangga. Ya, tidak perlu diutak-atik, berarti ini penyangga. Berarti kita mencari H positif, karena ini asam lemah, berarti ini H positif sama dengan tadi rumusnya penyangga. Tadi rumusnya apa? H plus sama dengan Ka kali A per G, mol asam per mol garam. Ya, Ka kali A per G. Ya, Ka-nya adalah di sini diterangkan 4 kali 10 pangkat 4 kali 10 min 5 kali mol asamnya 10 milimol, biarkan milimol nggak usah diubah. Garamnya 10 milimol. Berarti milimol ini coret habis, berarti H positifnya adalah 4 kali 10 min 5. Berarti pH-nya langsung ya, pH-nya ini 5 min ini 4 ya, 5 min log 4. Nah, jawabannya pH-nya 5 min log 4. Screenshot dulu untuk jawaban A. Jadi reaksinya tidak perlu dijabarkan. Kenapa? Karena sudah bentuk asam dan garam. Asam lemah dan garam. Sudah di screenshot semua? Sudah ya. Kita lanjutkan lagi. Soal B. NH3 ya. Larutan NH3 direaksikan dengan NH4Cl ya. Berarti ini NH3 ditambah NH4Cl. NH3 itu basa lemah. Nah, ini tuh garam. Taunya garam dari mana? Nah, karena apa? NH4 ini berasal dari NH4OH, itu basa. Ya, basa lemah. Cl itu berasal dari ya HCl, asam. Jadi senyawa ini reaksi antara basa dan asam menghasilkan garam. Jadi ini langsung garamnya. Kalau ini basa lemahnya. Nah, di sini basa lemahnya 50 ml, 0,2 m. Sedangkan garamnya 100 ml, 0,1 m. Berarti kita cari mol basa. Ya, 50 kali 0,2. Jadi mol basanya adalah 10 milimol karena saya menggunakan mililiter. Sedangkan mol garamnya adalah 100 kali 0,1. Mol garamnya 10 milimol. Ya. Berarti kita cari karena ini diketahui basa lemah B, berarti kita cari OH min. OH min sama dengan KB kali B per G. Nah, KB-nya nilainya di sini KB-nya 1 kali 10 pangkat min 5 kali mol basanya 10 per 10 milimol milimol. Berarti ini coret. Berarti OH min-nya sama dengan 1 kali 10 min 5. Berarti POH-nya 10 pangkat min 5 itu ya sama dengan 10 pangkat min 5. 1 kali 10 pangkat min 5 itu ya 10 pangkat 5 min 5. Berarti POH-nya langsung 5 dari
dari min 5-nya ini langsung pH-nya 5, pOH-nya 5. Berarti kita cari pH, pertanyaannya cari pH ya. pH sama dengan 14 dikurangi pOH. pH-nya 14 kurangi 5. Jadi pH-nya adalah 9. Ya. Rumus ini berasal dari pH ditambah pOH itu sama dengan 14. Ya. Jadinya seperti ini. Silakan di screenshot dulu. Lanjut ya. Nah, sekarang soal yang C. Ya. 150 ml larutan CH3COH. Jadi yang C ini saya copy aja. A-nya ya. CH3COOH direaksikan dengan NaOH itu nanti menjadi CH3COONA plus H2O. Nah, ini adalah asam lemah. Ini basa kuat. Ini garam. Dan ini air. Jadi di sini 150 ml, 0,1 M. Ini 100 ml, 0,1 M. Ini mula-mula nggak ada. Ya. Kita cek mula-mula kali ya 150 kali 0,1 berarti ini 15 milimol. 100 kali 0,1 10 milimol. Ini mula-mula nggak ada. Bereaksi sisa. Reaksi sisa. Dah. Di sini kalian lihat koefisiennya ini kan 1, 1, 1. Semuanya udah setara ini. Ya. Nah, kita cari pembandingnya terkecil. Jadi 10 dibagi 1, 10. 15 dibagi 1, 15. Berarti yang terkecil 10. Nah, 10 ini harus habis. 10 karena pembanding terkecil 10. Berarti 10 ini habis. Ya, bagi patokan acuan. Nah, kalau koefisiennya 1 itu 10, koefisien 1 ini juga 10. Ya, ini koefisiennya 1, ini 5, berarti 10, ini koefisien 1, 10. Nah, ini dikurangi, berarti ini habis, ini sisanya 5, ini sisanya 10, ini kalau ini ditambah, ini 10. Nah, ini yang sisa adalah asam lemah, berarti ini A. A-nya 5 milimol. Ini garamnya G, G-nya 10 milimol. Nah, berarti kita cari H positif sama dengan Ka kali A per G. Jadi H positifnya adalah 1 kali 10 min 5 kali mol asamnya 5 milimol per garamnya 10. Berarti ini dapatnya H positif sama dengan 1 kali 10 min 5 kali 0,5. Berarti H positifnya adalah 5 kali 10 pangkat min 6. Berarti pH-nya langsung aja. Kalau mencari pH itu, karena H positif, jadi langsung pH. Ini 6 dikurang log, ini 5. Jadi ini kayak ke sini, ini ke sini. 6 min log 5.
Ya, screenshot dulu jawaban nomor C. Jadi kalau khusus ini direaksikan karena dia asam lemah basa kuat. Kalau yang A, B tadi sudah muncul garamnya. Jadi tidak perlu reaksi. Ya, ini asam lemah dan basa kuat hasilnya garam plus air. Kalau tadi A dan B asam lemah dengan garam, basa lemah dengan garam, otomatis dia langsung ke perhitungan. Tidak perlu pakai reaksi seperti ini. Sudah di screenshot ya, kita lanjut lagi ya. 200 ml lautan NH3 direaksikan dengan 100 ml HCl. Ya. NH3 direaksikan dengan HCl, ini nanti menjadi NH4Cl. Nah, ini adalah basa lemah, lihat tabel tadi. Ini asam kuat. Ini garam. Khusus reaksi ini tidak muncul air. Ya. Ini 200 ml, 0,1 M. Ini 100 ml ya 0,1 M. Ini belum ada. Mula-mula 200 kali 0,1 berarti 20 milimol. Ini 100 kali 0,1 10 milimol. Ini enggak ada. Bereaksi sisa ya. Ini lihat koefisiennya, ini koefisiennya 1 1 1. 10 bagi 1 10. 20 bagi 1 20. Berarti yang terkecil 10. Berarti ini 10 yang kepakai ya, 10 milimol. Koefisien 1 10, koefisien 1 10, koefisien 1 10. Nah, ini dikurang, ini ditambah. Dikurang ini sisanya 10. 10 milimol. Ini habis, ini 10 milimol. Nah, ini yang sisa adalah basa lemah, berarti B. Ini garamnya, G. Jadi kita cari, karena diketahui basa lemah, berarti sisanya basa lemah, berarti kita cari OH min. OH min sama dengan KB kali B per G. Ya. KB-nya di sini tidak diketahui ya. KB NH3 lihat data sebelumnya. NH3 KB-nya 10 pangkat min 5. Dipakai data yang B tadi. Ini datanya kurang, KB-nya 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5, ini 10 per 10, habis. Berarti OH-nya adalah 10 pangkat min 5. POH-nya, kalau OH min itu POH-nya langsung 5. 10 min 5, 5. Berarti pH-nya, yang ditanyakan pH-nya, berarti 14 kurangi POH. Jadi pH-nya adalah 14 dikurangi 5. Jadi pH-nya adalah 9. Udah, silahkan di screenshot dulu. Sudah di screenshot semua? Sudah ya? Kita lanjutkan lagi. Sebanyak 300 ml larutan HCOH 0,02 M ditambahkan ke dalam larutan gas Becker yang berisi dengan BaOH 2 kali 0,01 M. Jika KaHCOH adalah larutan tersebut sebesar, nah, kita cek ya. HCOOH direaksikan dengan BaOH 2 kali. Ini nanti jadi ya HCOO ya 2 kali Ba plus H2O. Ya. Ini reaksinya gini. Ini dengan ini. Ini dengan ini.
Ya, cuma di sini HCOO-nya 2 kali karena ini HCO min dengan BA 2 plus ya. Terus ini mula-mula 300 ml 0,02 M. Ini 200 ml 0,01 M. Mula-mula. Coba dikalikan 300 kali 0,02 berarti 6 milimol. Ini 200 kali ini 2 milimol. Ini habis. Ini belum bereaksi, belum muncul. Kita cek setarakan dulu ya. Ini HCOO-nya 2 kali. Ini HCOO-nya baru 1 kali. Berarti ini kali 2. Ya. Terus berikutnya H2O. Ini kalikan 2. Hanya jadi 4. Ya. O-nya 2 kali. Ya. Ini udah setara. Nah, kamu lihat sini. Kita cari pembandingnya dulu. Pembandingnya dulu yang gampang. Pembanding. Ini 6 dibagi koefisiennya 2. Itu berarti 3. Ini 2 ya. Dibagi koefisiennya ini 1. Itu berarti 2. Yang paling kecil ini. Berarti ini bereaksinya ya, bereaksinya ini 2 sebagai acuan. Sedangkan ini ya, koefisiennya 2 kalikan 2 4 milimol. Ini koefisiennya 1, ini berarti 2 milimol. Ini koefisiennya 2 berarti 4 milimol. Berarti ini sisanya 6 kurangi 4 itu berarti 2 milimol. Ini 2 kurangi 2 habis. Ini 2 milimol, ini 4 milimol. Berarti ini adalah apa namanya? Ini kan kalau dilihat ini kan asam lemah. Kalau yang ini basa kuat. Ini yang bersisa yang lemah, berarti ini A. Ini garamnya G. Ya, hati-hati G-nya ini ada koefisien 2. Berarti ini harus dikali 2. Jadi total garamnya nanti, garam totalnya adalah 2 kali 2, 4. Karena ini koefisien HCOO-nya 2 kali. Jadi kalikan 2, 4. Ya. Terus kita cari, karena ini sisa asam, berarti H positif sama dengan Ka kali A per G. H positif Ka-nya adalah di sini 2 kali 10 min 4. Asamnya 2, garamnya 4, berarti setengah ya. Berarti H positifnya adalah 4, 2 kali 2 dibagi 4 berarti 1. 1 kali 10 min 4. Berarti H positifnya itu ya 10 min 4. Berarti pH-nya 4. Jawabannya B, screenshot dulu. Udah ya, screenshot ya, lanjut soal berikutnya. Bentar Bapak ada tamu bentar ya. Kalian lanjutkan dulu soalnya dulu ngerjain coba sendiri. Coba sebentar aja.
Kita lanjutkan lagi ya. Perhatikan data percobaan pengukuran pH pelarutan. Berdasarkan data tersebut, pasangan larutan yang sifat penyangga adalah cirinya penyangga itu pH-nya hampir tidak berubah atau tetap. Coba lihat di sini ya, ini 3, ini 2, berubah ya. Ini 5, berarti enggak. Perubahannya sedikit. Ini 6, ini 4, tidak, selisihnya jauh. Ini 4, ini 2, selisihnya jauh, salah. Ini 9, 9, 9, 9. Nah, ini jawabannya S. Ya. Ini 5,4, 5,4, ini 6, terlalu jauh. Hampir tapi mendekati ya.